Oke, terima kasih sudah mengklik video saya kali ini. Di sini saya ingin share ya, berbagi tentang beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan untuk menjalankan program Python. Yang pertama itu pasti langsung dari Python bawaannya. Bisa kalian download di python.org. Bagian download, nah di sini langsung ada tombol download, tinggal diklik aja, kemudian akan mendownload aplikasi Python. Di video kali ini versi terbarunya adalah 3.12.3. Karena saya sudah mendownload dan menginstalnya, jadi saya akan skip bagian itu dan kita akan langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini jika sudah terinstall akan ada beberapa ya. Di sini kita bisa memilih yang IDLE. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya sangat sederhana. Kita akan coba memberikan perintah print. Untuk menjalankannya, tinggal kita enter. Nah, akan tereksekut sesuai perintahnya ya tadi. Print lopa, di sini muncul lopa. Sangat sederhana. Dan untuk aplikasi kedua ya, saya tuh menggunakan aplikasi online atau compiler online. Ya, itu ada yang pertama ada Programmis sama yang namanya Google Colab. Nah, di Programmis ini sama seperti standar Python tadi. Di sini ada compile, tinggal diklik aja. Nah, ini sudah ada perintah print try programmis.pro, tinggal di run, akan tereksekut sesuai print yang tersedia di sini ya. Kita ganti lagi, tinggal di run, oke sama. Nah, di sini di compiler online yang kedua ini ada sedikit perbedaannya. Kita coba notebook baru ya. Di permasalahannya emang loadingnya di sini. Ngeluarnya agak lama daripada compiler yang lain. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaannya sama dari aplikasi Python, aplikasi bawaan Python, dari program-programmisnya ini sama Google Colab. Nah, di sini tuh dia menggunakan sistem sandbox. Jadi kita bisa mengcoding beberapa line codingan gitu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa line di sini untuk kita coding, tidak satu-satu seperti ini dan aplikasi bawaan. Coba kita buat variabel A bernilai 10. B-nya kita nilai 20. Kita beri nilai 20. Dan ketika kita compile, nah ini agak lama ya untuk Google Colab karena butuh jaringan juga. Nah, ini kan sudah tercentang. Variabel A berarti ini terbaca ya. Variabel A bernilai 10, variabel B bernilai 20. Bagaimana jika kita berikan perintah print variabel A? Nilainya 10 sesuai yang kita buat ini. Variabel A sama dengan 10, terus jika kita print kan, hasilnya akan 10. Nah, di sini uniknya, kita buat variabel yang sama, yaitu A sama dengan 30. Kita compile. Nah, ini tercentang. Tandanya berhasil. Padahal jika kita buat di aplikasi bawaan Python, itu tidak akan bisa kan langsung, karena sudah ada variabel yang sama. Tapi di sini kita bisa. Kan kita tadi compile, pertama kita run yang ini, kemudian yang ini hasilnya 10. Nah, di line ketiga ini, sudah kita jalankan, terus kita print A, nilainya jadi 30. Nah, itulah perbedaannya dari aplikasi bawaan dan aplikasi Google Colab ini, yang bermodalkan sandbox ini. Jadi, kita harus urut
ngerannya untuk menghasilkan perintah yang kita inginkan. Kita kembali lagi print yang atas dulu, terus print yang line kedua, hasilnya kembali ke 10. Itu sandbox. Bisa dicoba di Google Colab ya, langsung aja ketik Google Colab, terus tinggal diklik buat notebook baru, jadinya akan seperti ini. Itu aplikasi ketiga yang biasa saya gunakan yaitu Google Colab. Nah, untuk aplikasi keempatnya, ini sama seperti Google Colab, yaitu bermodalkan sandbox. Itu namanya Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu mirip seperti tadi, tapi di sini untuk mengaksesnya harus lewat command prompt atau bisa lewat aplikasi yang bernama Anaconda. Karena saya tidak menginstal aplikasi yang bernama Anaconda itu, jadi saya lewat command prompt saja. Untuk mengaksesnya bisa langsung diketikkan Jupyter Notebook, tinggal kita enter. Nah, ini akan berjalan dan memilih lokal browser default ya kalau ini. Nah, di sini saya pernah nyoba, modelannya sama seperti Google Colab tadi, berupa sandbox. Sama ini. Oh ya, untuk perbedaannya jika kita menggunakan aplikasi bermodalkan sandbox gini, itu filenya akan berubah menjadi IPYNB. Padahal jika menggunakan aplikasi bawaan, jika kita simpan code-nya itu akan menjadi PY, tapi di sini akan menjadi IPYNB. Nah, kemudian ini aplikasi terakhir yang paling sering saya gunakan, yaitu VS Code, Visual Studio Code. Nah, di sini contohnya yang tadi saya jelaskan, untuk sandbox ini akan menjadi IPYNB. Tapi untuk yang standar, dia akan berubah menjadi PY, hanya PY saja. Fungsinya sama, tapi kalau di VS Code, jika ingin mengetikkan codingan Python, harus menginstal beberapa ekstensi. Nah, tapi kita langsung saja di sini kita coba buat sesuatu ya. Misal nama, kita buat menginputkan nama siapa nama Anda. Kemudian di sini print nama. Nah, untuk run-nya bisa kita menggunakan Roadrunner ya, atau bagian ini run Python file. Nah, ini langsung berjalan di bagian terminal ini. Siapa nama Anda? Kita ketikkan dan enter, akan langsung muncul. Ini untuk yang standar di VS Code. Nah, untuk yang sandbox ini ngerannya agak berbeda ya. Coba kita copy codingan tadi. Kita pastekan. Kita coba jalankan. Nah, ngerannya di atas ini. Kita ketikkan enter. Nah, munculnya jadi di bawah ini seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, codingannya bedanya itu. Dari sedikit cerita aja, dari semua aplikasi itu, bahkan sampai sekarang yang masih saya sering gunakan untuk belajar itu, yaitu adalah aplikasi bermodalkan sandbox. Karena lebih mudah untuk belajar, melihat perbedaannya loh. Tapi untuk untuk membuat suatu program, saya pasti menggunakan yang biasa. Dan langsung lewat VS Code-nya itu tadi. Oke, sekian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih.